ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Iya, sama-sama Ibu Widya. Pada hari ini izinkan saya akan menjadi pengamat ya, untuk Widya yang akan melaksanakan coaching yang akan Widya lakukan setelah ini. Nah, kita akan melaksanakan kelas supervisi. Nah, sebelum coaching dimulai, tentunya saya akan menjelaskan rubrik penilaian kepada Bu Widya, yang mana rubrik penilaian itu merupakan acuan bagi saya nanti untuk penilaian tentang mengamati Bu Widya dalam melaksanakan coaching nantinya ya. Yang pertama yang harus Ibu Widya terapkan yang pertama prinsip paradigma berpikir coaching. Yang pertama, pada prinsip paradigma berpikir coaching itu ada PIMSA namanya, ada proses kreatif, kemudian maksimalkan potensi. Di samping itu nanti Bu Widya juga akan menerapkan tentang alur tirta. Ya, tirta itu ada 4. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, yang keempat nah begitu juga di sini akan saya nilai nanti kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ada 3 juga Bu Widya. Yang pertama adalah kesadaran penuh untuk present ya, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Widya, yaitu adalah dari kompetensi yang akan kembangkan dalam coaching nanti, kompetensi apa yang kira-kira akan Ibu Widya kembangkan dalam mengenali solusi atau permasalahan terhadap si coaching. Oh baik Ibu, kebetulan saya coaching itu dengan rekan saya berang di rumah. Kompetensi yang ingin saya adalah ada beberapa hal. Yang pertama itu ada namanya mendengar aktif. Kemudian yang kedua adalah kesadaran penuh. Gunanya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Bu Roma itu sendiri. Jadi Bu Widya akan mengembangkan 2 kompetensi inti. Betul. Kompetensi coaching. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif. Nah, kemudian apa kira-kira indikator yang ingin dicapai oleh Bu Widya dalam coaching ini bersama Bu Roma? Indikator yang ingin saya adalah Ibu Roma ini lebih terbuka terhadap permasalahan yang sedang beliau hadapi, kemudian beliau dapat menyelesaikan apa permasalahan yang beliau hadapi serta mencari solusi dan nanti. Nampaknya Ibu Widya ini sudah siap ya? Untuk melakukan supervisi atau coaching bersama Bu Roma, dan sudah berarti juga ya dengan rubrik penilaiannya. Saya berharap nanti Ibu Widya akan melakukan coaching bersama Ibu Roma dengan baik sekali. Iya Ibu. Boleh saya mulai Bu coachingnya Bu? Boleh. Silakan Ibu Roma, boleh masuk Bu Roma. Halo Bu Roma, silakan duduk. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nah ini Bu Roma, rekan kerja saya nanti. Apa yang akan kami coaching nanti? Begini Bu Roma, saya ada pengamat di sini. Izinkan saya untuk menilai Ibu dengan Ibu Widya nanti untuk melakukan coachingnya. Dipersilakan. Nah baik Bu Roma, gimana nih perjalanan tadi menuju ke sini? Ya lumayan capek Ibu karena udah siang juga, perjalanannya lumayan panas. Ya jadi tapi setidaknya sampai ini ada lumayan adem. Berarti udah makan siang juga ya? Udah baru Ibu, sholat juga alhamdulillah. ya. Siap untuk kita coaching hari ini? Iya, insyaallah siap Ibu. Menurut Bu Roma nih, apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Jadi tujuannya saya datang ke sini seperti yang sempat saya bicarakan dengan Ibu kemarin lewat telepon. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan, tentunya salah satunya terkait dengan masalah anak di kelas gitu Ibu. Jadi masalahnya anak ini udah kelas 6 tapi belum bisa membaca gitu Ibu. Baik. Bahkan bisa dibilang mengeja pun sulit gitu. Nah, yang saya sayangkan kan kenapa kok kelas 6 masih belum bisa membaca
saya, kok saya baru tahu gitu kenapa dia baru ternyata dia tidak bisa membaca. Jadi kebetulan saya di sekolah ini baru gitu Bu, belum genap 8 bulan lah karena baru migrasi ke sini. Jadi kebetulan belum melakukan, mungkin kesalahannya ada di saya juga sih lebihnya Bu, karena belum mengamati anak ini secara keseluruhan gitu. Masuk kelas fokusnya itu ke materi langsung gitu tanpa melihat ini kesiapan belajar anak gitu kan. Jadi berarti saya rasa saya kurangnya di melihat diagnosa awal saya terhadap anak ini belum maksimal gitu. Oke, jadi permasalahan Bu Roma ini adalah dilemanya menghadapi seorang anak yang sudah kelas 6 SD. Jangankan untuk baca tapi mengajar saja belum bisa ya, gitu ya permasalahannya Bu Roma ya. Nah, dari permasalahan yang Bu Roma uraikan tadi, apa tujuan yang ingin Bu Roma capai kira-kira? Ya, tujuan yang ingin saya capai pada diskusi atau percakapan kita kali ini Bu, bagaimana saya bisa nantinya menemukan solusi untuk anak yang tidak bisa membaca ini gitu. Dari mereka tidak bisa membaca, bisa mereka lancar membaca, dan bisa dengan demikian kalau mereka sudah lancar membaca, mereka bisa dengan mudah melaksanakan tugas-tugas ataupun latihan-latihan yang saya berikan gitu. Oke, mantap nih tujuannya ya Bu Roma ya. Nah, berbicara level nih atau skala nih, jika saya mengucapkan jika saya mengumpamakan level 1 atau skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Roma sekarang untuk mencapai tujuan yang akan Bu Roma canangkan? Saya rasa level saya masih sangat rendah ini. Berapa kira-kira? Wow, 2. Iya. Wow, 2 itu wah sekali Bu Iya, saya ya. karena seperti yang saya bilang tadi Bu, saya belum menilai kesiapan belajar anak ini gitu, sehingga saya tidak tahu ternyata dia tidak bisa baca. Jadi taunya itu pas udah masuk ke materi di bulan keberapa ini, di semester 1 ini Juli Agustus, di bulan yang kedua di materi yang pertemuan bab 3 kan. Udah lumayan itu, udah hampir separuh bab satu semester gitu. Jadi ada sebuah teks percakapan yang dituntut di dalam pembelajaran tersebut. Di dalam tujuan pembelajarannya itu ada anak mempraktekkan percakapan bagaimana meminta maaf dan memberi maaf. Nah, jadi ada mereka memerankan dua peran, berdua memerankan perannya masing-masing sebagai yang meminta maaf dan sebagai pemberi maaf gitu. Nah, pas di praktek kebetulan dia duduk di depan. Nah, jadi saya refleks aja nunjuk, kamu coba praktekkan di depan kelas ya, Ariel dan Alif gitu kan. Nama anaknya siapa Bu? Ariel. Oh, oke, Ariel, boleh. Namanya keren. Orangnya juga keren sih Bu. Kayak penyanyi itu ya. Oke. Jadi kan saya mintalah, ya silakan Ariel dan Alif boleh mempraktikkan ke depan terlebih dahulu gitu kan. Jadi pas di depan dia nggak nolak untuk tampil gitu loh Bu. Jadi kesannya saya lihatnya dia berarti dia udah bisa gitu ya. kan. Taunya pas dia buka buku dan membaca percakapan ternyata nggak nyambung dengan tulisan dengan apa yang dia baca gitu. Ini kemana apa yang dia sebut gitu. Ternyata dia membicarakan apa yang ada di kepalanya saja tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di buku gitu. Jadi saya cobalah tes ini kalimatnya apa gitu kan. Jadi dia ternyata emang nggak bisa sama sekali gitu Bu. Oke, berarti jika Ibu Roma mengatakan level Ariel tadi pada skala 2, apa nih kekuatan Bu Roma untuk mencapai tujuan yang sudah Bu Roma rencananya sih saya akan mendiskusikan, membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan wali kelasnya lah gitu Bu ya, karena saya guru mata pelajaran jadi masuknya kan cuma 1 kali seminggu. Nah, jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikannya dengan wali kelas. Lalu mungkin saya akan meminta kepada wali kelas untuk berkolaborasi bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa membimbing anak ini atau bisa menyediakan waktu khusus untuk anak ini agar dapat mendampingi dia untuk membaca gitu dan meluangkan waktu khusus untuk anak ini agar bisa lancar membaca. Oke, berarti tadi rencana yang sudah Ibu canangkan adalah diskusi, kolaborasi, dan membimbing ya. Nah, dari beberapa hal yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, ada 3 atau bagaimana cara Ibu mengesampingkan hambatan-hambatan atau kira-kira
kira-kira apa nih hambatan yang akan Ibu temui nanti di lapangan? Kalau hambatannya yang pasti yang pertama itu masalah waktu gitu. Oke, waktu. Kalau dari segi kita sebagai guru, karena kita mungkin bisa meluangkan waktu gitu, karena jam pulang kita kan berbeda dengan anak. Kalau anak jam 12 atau jam 12 setengah 1 udah pulang, kita kan masih menunggu sampai jam 2 lewat gitu kan. Oke. Nah, bisalah dalam rentang waktu itu kita meluangkan waktu. Cuma masalahnya kayaknya di anaknya gitu Ibu. Oke, Karena di anaknya teman-temannya lagi ya. udah pada pulang, tentunya mereka juga ingin Iya, pulang. iya, terbujuk juga pulang ya, Bu, iya, ya. ingin segera pulang gitu. Betul. Nah, jadi mereka untuk fokus di dalam kelas bersama kita di luar jam itu agak sulit nampaknya gitu, meskipun bisa dipaksakan gitu. Cuma ada peluang yang saya lihat Ibu. Jadi yang demikian ini kan cuma tidak hanya di kelas 6 ternyata. Jadi Iya. di kelas tinggi dari 4, 5 dan 6 ini ada juga di kelas 4 dan 5 ternyata yang tidak bisa membaca. Sehingga saya terpikir kalau gini gimana ya Bu? Saya berkolaborasi juga dengan kepala sekolah dan membuat sebuah program gerakan literasi. Nah, di mana nanti saya berencana menyusun program ini dan mendeseminasikannya dengan semua rekan sejawat, Oke. yaitu pelaksanaannya kira-kira 5 menit aja udah cukup atau 10 menit lah gitu ya Bu. Jadi sampai ke inti berarti ya. Iya, Oke. di awal pembelajaran kan kita buka dengan pembacaan doa, kemudian dengan hafalan surah pendek, kemudian dengan menyanyikan lagu wajib. Nah, mungkin akan ditambahkan lagi di kegiatan pendahuluan ini lah Bu. Jadi apapun materi pembelajarannya, siapapun guru yang masuk, diusahakan ada kegiatan literasinya gitu Bu, baik itu mereka membaca teks, artikel atau buku, kemudian juga bisa mungkin dengan mereka bercerita pengalaman ke depan, disediakan waktu khusus memang ya yang memang diprogramkan itu tadi gitu. Jadi semua kelas wajib melakukan itu sebelum kegiatan inti dimulai gitu. Oke, berarti hambatan tadi sudah menemukan solusinya berarti Ibu. Nah, kita masuk nih ke penerapannya lagi. Kira-kira nanti rencana yang sudah Ibu Roma rancang sedemikian rupa, ada nggak prioritas utama yang didahulukan? Prioritasnya anak yang kelas 6 ini Bu. Oh, si Ariel tadi Iya, berarti si ya. Arielnya. Seperti apa nih? Seperti apa nih Arielnya nanti kira-kira pengen seperti apa nih? Pengennya setidaknya Ariel ini bisa membaca lancar gitu. Bisa lancar aja dulu ya Bu. Kira-kira apa strategi yang akan Ibu terapkan supaya Ariel ini bisa membaca lancar? Yang pertama, memberitahukan dan menceritakan kondisi Ariel kepada orang tua dan mengkonfirmasi kepada wali kelas apakah wali kelas juga sudah tahu tentang kondisi Ariel atau belum gitu. Jika sudah, tentu saya akan berkolaborasi lagi Bu. Iya. Kemudian akan bersinergi dengan wali kelas untuk membimbing Ariel agar jadi setiap hari nanti Ariel ini akan disediakan waktu khusus. Dan mungkin dengan demikian kalau Arielnya sulit untuk fokus dan mungkin akan kita lakukan coaching juga kepada Ariel ini gitu. Coaching juga ya? Iya, coaching juga akan menyadarkan dia bahwa bisa membaca itu sangat penting gitu, agar dia tidak ditipu orang dan segala macamnya nanti, karena udah kelas 6 sebentar lagi mau masuk SMP. Ya gimana kalau nggak bisa membaca gitu. Oke, bagus ya Bu ya rencananya. Iya. Mudah-mudahan rencana yang Ibu terapkan nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, pertanyaan saya nih, kapan waktu yang tepat untuk melakukan rencana Ibu itu? Secepatnya Ibu. Secepatnya iya. Kira-kira kapan Mungkin itu, Bu? dalam minggu ini saya akan langsung mengkonfirmasi kepada wali kelas. Kemudian ketika sudah jelas bagaimana dari wali kelasnya tentang kondisi Ariel, mungkin saya dan bersama wali kelas akan menemui kepala sekolah untuk merancang program yang rencananya tentang gerakan literasi tadi gitu. Oke, berarti sudah terbayang ya dalam benak Bu Roma nih ternyata nanti aksinya seperti ini, penerapannya seperti ini, kemudian nanti akhirnya ini seperti ini gitu ya. Iya. Kemudian nih jika sudah terencana seperti itu, apa ukuran keberhasilan Bu Roma terhadap aksi nyata yang sudah Ibu rencanakan? Keberhasilannya kalau akan terlihat ketika akhirnya sudah bisa membaca dan kemudian program yang saya rencanakan itu dilaksanakan oleh setiap kelas gitu pasti. Oke, amin. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu ya. Iya. Nah, masalah itu rencana aksi yang sudah dicanangkan tadi, kita tadi berbicara gangguan terhadap apa yang akan Ibu temui nanti di lapangan. Apa kira-kira nanti? Gangguannya Bagaimana caranya atau seperti apa kira-kira gangguannya itu?
Ya kalau gangguannya tadi kalau Arielnya kurang fokus karena nanti melihat temannya sudah pulang dia belum pulang, tentunya kita akan menyediakan atau mencari tempat yang nyaman lah di sekolah untuk Ariel ini agar tidak terpengaruh dengan kondisi yang di luar gitu. Nanti kalau dalam kelas kan bisa aja temannya manggil-manggil dari luar gitu. Mungkin nanti di ruang guru atau di ruang kepala sekolah kita bimbing gitu. Kemudian membicarakan juga dengan orang tua. Nah, nanti takutnya karena yang lain udah pulang, anaknya belum pulang, nanti orang tua khawatir dan mencemaskan tentang anaknya. Makanya perlu pemberitahuan kepada orang tua bahwa kita melaksanakan bimbingan khusus untuk Ariel. Oke, berarti sudah terencana secara matang ya Bu Roma ya. Nah, kira-kira apa nih komitmen terhadap rencana aksi yang sudah Ibu pegang supaya ini terus berjalan? Komitmennya yaitu kita akan melaksanakan secara berkelanjutan, yaitu dengan membuat kesepakatan dengan Arielnya dan juga dengan wali kelasnya tadi. Berarti sudah apa ya Bu ya, sudah kalau ke bahasa sayanya sudah nampak di ujungnya kira-kira nanti Ya, jalan sudah seperti terbayang apa, lah gitu. gitu. Siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen itu? Yang pastinya yang dapat membantu saya dalam melaksanakan komitmen tersebut Arielnya sendiri yang paling utama Bu. Karena iya kalau Arielnya sendiri nggak bersedia itunya yang sulit gitu. Jadi Arielnya kemudian sayanya juga, kemudian wali kelas, kemudian kepala sekolah dan rekan sejawat yang lainnya. Bu Roma sadar tidak? Tadi Bu Roma sampai ke sini keluh kesah maksudnya Bu saya ada masalah ini. Sekarang sudah selesai, apa kira-kira yang Bu Roma Rasanya lega sekali gitu Bu. Ternyata suatu masalah itu kalau dikomunikasikan ternyata ketemu solusinya gitu. Tapi kalau dipikirkan aja kok berat, makin berat gitu loh Bu. Ternyata setelah didiskusikan, nggak sesulit itu ternyata pemecahan masalah. betul. Nah, saya harap program hasil coaching ini berhasil ya Bu Roma ya. Saya hanya dapat nanti mendengar kabar baik terhadap rencana aksi yang sudah Ibu terapkan nantinya. Kira-kira kapan nih saya bisa mendengar kabar baik itu? Mudah-mudahan di bulan berikutnya ada perkembangan lah ya Bu. Setelah saya laksanakan, saya cobakan 1 bulan. Mudah-mudahan ada perkembangan, nanti saya akan coba hubungi Ibu lagi. Oke, saya tunggu ya Bu ya. Saya tunggu ya kabar baiknya. Baik, saya rasa cukup coaching kita hari ini. Bu Roma juga sudah menemukan solusi terhadap permasalahan Ibu, dan saya pun dengan senang hati berbagi atau mau diskusi dengan Ibu. Kira-kira ada yang ingin Bu Roma sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu, udah terpuaskan untuk hari ini pertemuan kita. Oke, terima kasih Bu Roma atas kehadirannya, atas waktunya. Terima kasih Bu. Wah, kelihatannya asik sekali nih. Iya, Bu. Widianya coachingnya sama Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu berhasil juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, baiklah. Yang mana tadi kita sudah melewati prasupervisi ya, sudah melewati supervisi atau coaching ya bersama Bu Roma. Nah, sekarang kita masuk ke pasca. Oke. Saya melihat di sini Ibu Widianya sudah kelihatannya prinsip radikal dan yakinnya. Ibu Widya sudah memposisikan Bu Widya itu sebagai mitra bagi Ibu Roma, yang mana Ibu Roma tadi secara leluasa dia menyampaikan apa yang dia ingin membicarakan sama Ibu Widya. Alhamdulillah. Kemudian juga Bu Widya sudah melakukan proses yang kreatif yang mana dapat mengali ide-ide dari solusi yang diutarakan oleh Ibu Widya. Sudah memaksimalkan potensi Bu Widya dalam menentukan banyak solusi yang tentunya dimunculkan oleh Bu Roma. Nah, di sini juga sudah terlihat jalur ciptanya, sudah ada tujuan di sana, identifikasi masalah, rencana sudah terjadi. Kemudian dari kompetensi inti tadi sudah terlihat sekali ya, sudah bagus sesuai dengan catatan saya, sesuai pilihan saya. Pasca operasi saya Bapak, supervisi tadi, supervisi tadi sudah penuhnya sudah bagus, kemudian mendengarkan aktifnya sudah bagus.
Sekarang kira-kira kompetensi apa kira-kira yang akan Widya kembangkan setelah melakukan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mungkin yang pertama kalau berdasarkan alur cerita ya Bu ya, saya mungkin lebih menyusun pertanyaan yang berfokus. Saya harus cepat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi di antara, sehingga ketika saya sudah mempersiapkan itu semua, saya dapat secara maksimal menyusun apa sih pertanyaan-pertanyaan yang harus saya komunikasikan, yang harus saya ajukan kepada diri sendiri. Terima kasih. Ya, ternyata setelah kita berikan apa tadi tadi ya bersama tadi saya sebagai pengamat Bu Widya sudah mampu rasanya Bu Widya untuk melakukan kerja bersama. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Audio Jungle.